Respon awalnya masyarakat seperti apa sebenarnya? Adakah penolakan atau bagaimana? Kak Akbar, bagaimana cara menjalankan ini barang? Sementara saya tahu bahwa ini membutuhkan biaya yang besar. Balik lagi dengan saya, Januar, tuan rumah podcast Kio1 Solusi Digital. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ini. Anak muda yang luar biasa, punya prestasi yang ya bisa dikatakan memberi dampak yang luar biasa. Kita sambut sama-sama Kakak Akbar. Makasih, Ya. makasih. Akhirnya jauh-jauh dari ujung Malino ini. Ujung timur kabupaten gua. Wah. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Sinjai, Kak. Jauhnya luar biasa perjalanan kayaknya yang ke sini Kakak Luar Akbar. biasa sekali, apalagi kalau panas begini loh. Oh, udah dua kali lipat rasanya. Rasa-rasa 7 sekarang ini matahari di Makassar, Kakak. Iya. Di daerah sana itu memang ketinggiannya berapa, Kakak? Kurang lebih kalau apa ya? 1.200-an mdpl. Di atasnya mungkin, Kak. Oh, Karena berarti termasuk dingin ini. Dingin. Dingin. Enak kayaknya camping-camping sana, Kakak Akbar. Bisa lah. Bisa diagendakan, Kak, karena di kampung kami itu memiliki salah satu lembah, namanya Lembah Mapung. Oh, ya, Yang- boleh lah, Pandi. Kita Bisa. agendakan. Gimana Kakak Cito? Bisa. Kak. Oke. Baik Kakak Akbar, hari ini mungkin Iya. saya mau highlight dulu pembicaraan kita. Yang pertama mungkin kita akan berbicara seputaran aktivitinya Kakak Akbar. Kemudian yang kedua tentang rumah baca yang digaungkan dan didirikan oleh Kakak Akbar sendiri. Siap. Kemudian yang ketiga mungkin kita akan juga berbicara what next Akbar. Apa sih mimpi besar yang ingin dicapai oleh Akbar gitu ya. Oke. Pertanyaan pertama mungkin begini Kakak Akbar. Apa sih yang menginisiasi ini rumah baca Nurul Jihad? Ya, namanya ya, Nurul Iya, Jihad. Kak, betul. Kenapa Kakak Akbar mau repot-repot bikin yang begini-begini nih? Sudah 2 ini yang saya undang dan sama-sama penggerak literasi rumah baca. Ya, saya mau tahu juga sebenarnya Kakak Akbar sendiri apa yang menginisiasi dan menginspirasi ini sebenarnya? Jadi begini, Kak. Alasan utama jadi di kampung kami itu Ya. ada 2 hal yang kenapa saya betul-betul ingin membuat sebuah gerakan yang mana bisa mewadahi semua orang. Oke. 2 hal itu, yang pertama adalah tingkat pendidikan yang begitu rendah. Oh. Terus yang kedua, angka pernikahan dini yang begitu tinggi. Iya. Oke. Karena kenapa? Saya buka-bukaan saja, Kak. Khususnya kami di Desa Tak Binjai, bahkan di data terbaru di SDGs itu, Oke. jumlah sarjana yang ada di Desa Tak Binjai yang jumlah penduduknya itu 3.000 lebih, Oh. jumlah sarjana itu cuma 20-an orang. Bayangkan, miris sekali, Kak. Oke. Jadi itu yang menginspirasi Kakak Akbar. Salah satunya itu, Kak. Oke. Lanjut. Belum lagi yang persoalan pernikahan dini. Kita kan tahu bersama mindset pemikirannya orang dulu bagaimana, khususnya untuk perempuan. Oke. Buat apa sekolah tinggi kalau ujung-ujungnya hanya kembali ke Jadi ibu rumah tangga lagi. jadi ibu rumah tangga. Cuma kan 3 mindset pemikirannya orang tua dulu tuh. Paling-paling ujungnya apa? Di dapur, Iya. di sumur, dan di kasur. Itu. Nah, inilah yang Masih berkembang itu Akbar di sana. sampai sekarang, Kak. Oke. Miris sekali. Oke. Tetapi sedikit demi sedikit, meskipun pada awalnya ada penolakan, saya memberikan sedikit pengarahan kepada orang tua di sana. Meskipun awalnya itu agak-agak bagaimana ya, kalau bahasanya, nggak apa-apa kan pakai bahasa Makassar. Oke. Orang-orang berpikir, kenapa bodoh-bodoh sekali nih anak satu, sudah dapat gelar S1-nya, kenapa tiba-tiba mengurusi hal-hal yang sepele seperti ini? Nggak ada warna. Oke. Saja Kina bilang. Iya. Oke. Jadi itu 2 hal, Kak, yang betul-betul membuat pemikiran saya harus terbuka ini. Kenapa? Kasihan adik-adik saya justru di usia-usia yang produktif untuk membuat sesuatu hal. Kenapa mimpi mereka itu harus ditunda karena mindset pemikiran orang tua dulu. Oke. Itulah yang kemudian menginspirasi dan menginisiasi Kakak Akbar untuk bikin rumah baca Iya, ini. Kak. Oke. Cerita sedikit Kakak Akbar, seperti apa rumah bacanya Kakak Akbar sekarang dan respon masyarakat sendiri gimana di sana setelah hadirnya ini rumah baca yang Kakak Akbar inisiasi? Pada tahun 2012 saya kan
Saya cerita sedikit Kak. Iya, Saya iya. termasuk salah satu anak yang juga hampir tidak menempuh pendidikan karena mindset pemikiran itu. Hmm. Saya kan angkatan 2012. Ya, ya, ya. Tetapi Oke. pemikiran orang tua saya, mereka berpikir bahwa buat apa kuliah tinggi, Pak, Hmm. sampai S1, S2, Ya. atau bahkan S3, Hmm. kalau ujung-ujungnya kembali ke kampung, bertani. Oke. Nah, sementara mental pemikirannya orang di kampung itu mending kita menjadi pedagang. Intinya mindset pemikirannya adalah uang, uang, dan uang. Oke, ya, ya, Nah, ya. berangkat dari itu, saya harus buktikan kepada orang tua saya bahwa mindsetnya ini sebenarnya tidak salah juga, cuma kurang tepat. Hmm. Jadi, saya ingat sekali hari itu, 2012, 2 tahun saya menganggur. 2014 saya bertemu banyak orang-orang yang betul-betul memberikan saya pemahaman bahwa justru dengan hadirnya kita misalnya dengan hadirnya kita di kampung, setidaknya adalah suatu kontribusi nyata yang harus kita lakukan kepada orang lain. Oke. Nah, ketika berangkat dari hal itu, seiring berjalannya waktu, seiring saya menempuh pendidikan, ya meskipun saya bukan lulusan di Makassar Kak, Oke. sekedar informasi, Ya, ya, ya. saya kuliah di Sinjai. Ya, ya. Oke, oke. Saya belajar banyak dari orang-orang di bawah di Sinjai yang begitu betul-betul memberikan saya pemahaman, pengetahuan yang luar biasa terkait bagaimana cara kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Pulanglah saya 2014. Ya. 2014 itu saya gaungkan bahwa kita harus membentuk sebuah wadah yang mana bisa ini adik-adik yang berada di kampung itu bukan hanya persoalan minat baca dan tulisnya saya kita tinggikan, tetapi harus membuka juga ini pengetahuannya orang tua bahwa pendidikan itu bisa dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan yang namanya uang, tetapi harus digunakan dengan cara-cara yang baik. Oke, oke. Seperti itu, Kak. Saya mau tahu respon awalnya masyarakat seperti apa sebenarnya? Adakah penolakan atau bagaimana? Cerita sedikit saja, terus terang saja, Bang. Jadi pasti ada ini tantangannya. Betul. Iya, iya. Persoalan pertama kayak yang saya dapatkan adalah apa ya? Seperti yang kakak tadi katakan, penolakan luar biasa sekali besarnya. Oke. Saya miris, bahkan saya menangis hari itu. Iya, iya, iya. Kenapa? Mereka berpikir baru lucunya bukan orang jauh, Keluarga langsung. keluarga langsung, Kak. Ya katakan, kenapa bodoh-bodoh sekali nih anak satu sudah selesai mendapatkan gelar sarjananya, kenapa kau urusi tanyanya orang? Belen-belen. Iya, kenapa justru yang hal-hal yang tidak mendapatkan uang kau lakukan begitu? Jadi saya cuma bilang ada satu pesan dari almarhum kakek saya. Oke. Karena beliau juga salah satu tokoh pendidik. Nggak apa-apa kan Kak? Kalau kita sebut lembaga, salah satu penyebar Muhammadiyah di dalam. Oke. Ya, saya punya kakek. Saya ingat sekali itu pesannya beliau. Dia katakan bahwa ketika engkau tidak bisa berbagi dalam artian uang, tapi berbagilah dalam artian ilmu pengetahuan. Jadi inilah yang saya pegang sampai hari ini, Kak. Jadi apa yang saya dapatkan baik itu dalam bangku perkuliahan dan kehidupan sehari-hari harus saya berikan kepada adik-adik. Oke. Itu. Oke, Kakak Akbar, cerita juga mungkin saya mau tahu seperti apa sih sebenarnya aktivitasnya sekarang nih Rumah Baca. Dengan hadirnya Rumah Baca Nurul Jihad ini, aktivitasnya seputaran apa saja biar teman-teman di luar sana mungkin bisa tahu juga seputaran aktivitasnya Kakak Akbar seperti apa sebenarnya? Begini Kak, kalau di Rumah Baca Nurul Jihad itu kami memiliki beberapa program sebenarnya. Ya, jelas. Yang pertama adalah program baca tulis, itu jelas sekali. Program untuk anak-anak atau untuk semua kalangan. Semua kalangan. Semua kalangan. Karena begini Kak, khususnya di kampung saya namanya Parambebu itu, lagi-lagi saya katakan miris sekali sampai hari ini. Orang yang buta huruf itu tinggi sekali Kak. Ya, oke. Bahkan yang khususnya di lorong saya di kampung Parambebu itu, yang sarjana cuma 4 orang. Dengan jumlah di antara satu desa RT Parambebu itu yang memiliki paling banyak warganya.
Oh. Cuma 4 orang sarjananya, Ya. dan 3 orang ini keluar Nggak mau kampung. pulang kampung. Artinya dia menikah keluar dan membangun kampung orang lain. Ya. Oke. Ini yang paling miris sekali sebenarnya, Kak. Oke. Nah, seharusnya kita ini sebagai anak muda harus menggaungkan yang namanya, juga pesan untuk teman-teman di luar sana, ayo kita gaungkan yang namanya gerakan pulang kampung untuk anak muda. Berdaya di kampung. Iya, berdaya di Oke. kampung. Aktivitasnya seperti apa, Kakak Kalau Akbar? Banyak kegiatannya seperti apa? Kalau kegiatannya kami di Rumah Baca Nurul Jihad, Ya. yang pertama kan jelas ada namanya kelas baca tulis, kelas literasi Al-Quran. Oh, ada juga. Ada, Oh, bahkan oke. juga di Rosa, pembelajaran Al-Quran untuk orang-orang dewasa, bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa, misalnya dari Stiba Makassar, Unismu, dan lain sebagainya. Oke. Ada juga programnya kami namanya Bulir Cinta, Apa itu, Kak Akbar? buku berbulir cinta membaca. Ya. Keren ya. Oke. Iya. Seperti apa gitu? Kalau artinya ini kami masifkan pada saat COVID. Kan kita tahu bahwa di COVID itu semua kegiatan kayak di brandel kayak begitu, Ya. kayak nggak boleh disuruh untuk berkumpul. Jadi kami yang fasilitasi buku, terus kami berikan kepada ibu-ibu, silakan baca saja di rumah. Ada aktivitas di rumah di? Iya. Oke. Jadi ada juga namanya kelas tadabbur alam, kelas sehat itu mudah, Ya. kelas alam. Teman-teman bisa lihat postingannya kami baik di Instagramnya saya atau bahkan di Instagramnya Rumah Baca Rumah Nurul Baca Jihad. Nurul Iya. Jihad. Oke. Kakak Akbar, saya mau tahu lagi nih, lebih jauh sebenarnya nih Kakak Akbar. Ini kan Kakak Akbar ini beraktivitas pasti butuh dana yang besar. Iya. Nih, lagi-lagi saya bertanya begini bukan dalam maksud mau tahu lebih jauh sebenarnya, tapi yang saya mau tahu adalah Kakak Akbar bagaimana cara menjalankan ini barang. Sementara saya tahu bahwa ini membutuhkan biaya yang besar ini. Kasih saya informasi Kakak Akbar, sejauh ini seperti apa? Apa yang Kakak Akbar lakukan? Kalau persoalan dana, Kak, yang saya tanamkan di pikiranku pasti ada gitu. Maksudnya? Artinya betul-betul saya rasakan ketika kita mengerjakan yang namanya kebaikan, pasti hal-hal baik itu akan datang sedikit demi sedikit. Begitu ya. Biasa, Kak, saya ndak aja, tapi biasa ketika tiba-tiba adik-adik ini butuh sesuatu, entah dari mana itu, langsung ada chat masuk. Minta nomor rekeningnya. Saya cuma posting saja, teman-teman di Pulau Jawa itu banyak sekali membantu, Kak. Apalagi akhir-akhir ini ketika teman-teman full di kegiatan sehat itu mudah, karena kami juga membentuk beberapa tim, Kak. Ada namanya tim bola volinya kami, tim sepak takraw, tim sepak bola. Itu prestasi olahraga ya? Iya, prestasi olahraganya itu yang menarik minatnya teman-teman dari luaran Pulau Sulawesi itu, terutama teman-teman yang dari Pulau Jawa itu sangat sangat mendukung sekali lah. Justru yang dari luar ini yang mendukung. Iya. Tetapi saat ini, Kak, satu tahun ini teman-teman mulai melirik juga, teman-teman sekitaran kami juga melirik bahwa kayaknya ini menarik. Saya heran, Kak, jujur saya heran. Kenapa ya ketika kami kan fokusnya di alam, kayak sekolah alam begitu. Adik-adik saya bawa ke sawah. Tidak mesti harus bawa buku, enggak. Saya cuma sampaikan sama adik-adik bahwa metode belajar saya cuma sederhana sekali kok. Silahkan amati yang kalian lihat, terus sampaikan di hadapan saya. Artinya saya memberikan kesempatan untuk adik-adik ini lebih percaya diri di hadapan temannya. Miriplah public speaking. Begitu, Oke. Melatih kepercayaan dirinya adik-adik ya. Gitu ya. Oke. Sambil diminum Kakak Akbar. Siap. Kita ngobrol-ngobrol. Jadi mungkin sebentar saya mau gali juga Kakak Akbar tentang kalau mau dianggap, kan Kakak Akbar tadi mengatakan tadi selalu ada saja yang bantu ini. Saya ini kan nggak bisa buka ya. Sekali. Serius. Coba. Atau ke tanganku. Emang kayaknya disengaja dijebak ini sama. Keras gitu. Bisa nih. Dijebak ini tadi. Prank ini tadi. Oke. Kakak Akbar mungkin saya mau tahu sedikit. Kalau pemerintah daerah sendiri sudah adakah yang dikasih bantuan atau semacamnya?
khusus Iya, di gerakanmu ini ada tidak sentuhan pemerintah? dalam lingkup apa dulu nih Kak? Terserah, Sebenarnya mau dalam lingkup apapun. kalau teman-teman dari apa ya DPK provinsi alhamdulillah sudah ada. Ada ya. Kalau kabupaten, eh Salingan jika toh koneksi gitu. tektokan anu Iya. saja. Tapi dari sisi pembiayaan dan sebagainya, ada pernah dikasih dalam bentuk materi, ada. Belum. Ya, oke. Buka-buka amat itu. Ya, Ini buka-bukaan saya Kak. Nggak ada. Bang. Iya. Karena ini pemerintah kita kan selalu sering menilai bahwa yang dimaksud dengan gerakan adalah harus berdampak positif terhadap daerah. Nah, salah satu gerakan yang Kakak Akbar lakukan ini harusnya mendapat bantuan dong, seperti itu. Kenapa saya memaksa Kakak Akbar untuk menyatakan itu ya supaya pemerintah kita tahu gitu bahwa ada gerakan anak muda ini sebenarnya sangat positif gitu. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu kewajiban pemerintah kita. Kenapa kau ingin Kakak Akbar mau repot-repot? Ya itu, maksud saya. Nggak keras ki suaraku ya. Oke. Oke, kita lihat sekarang Kakak Akbar. Di era digital yang luar biasa dan sebagainya, apakah Kakak Akbar juga melakukan semacam campaign digital dan sebagainya? Sudah ada yang Kakak Akbar lakukan? Alhamdulillah karena kami juga di rumah baca itu Kak ada juga program kerjanya kami. Oh. Kelas teknologi namanya. Iya. Ini yang menarik. Kami meskipun khususnya untuk di sarananya itu masih terbatas sekali karena kami menggunakan apa ya? Ya. Laptopnya adik-adik yang mahasiswa. Oke. Kami memberikan pelatihan dasar Microsoft Office. Oh iya. Ini yang menarik. Ada juga literasi digitalnya. Ada literasi ya? digitalnya. Kak. Oke. Dan itu menariknya karena kami lakukan di alam. Kami bawa laptop ke alam. Ada jaringan di sana, Dik? Ada jika Oh, aman jika. Cuma begitu nih lari-lari ki. Oh, harus bikin aja di gunung begitu. Enggak tahu jika. Masuk ku aneh tahu ya. Timbul tenggelam ki. Oh. Ya. Itu yang saat ini apa ya? Mau sekali kami gaungkan itu namanya kampung literasi digital. Salah satu Ya, itu salah satunya. menjadi misi besar juga Iya, misi ya. besar. Oke. Karena apa? Selain itu Kak, di kelas teknologi kan sebelum belajar ada namanya juga 1 jam tanpa gadget. Ya, nggak bisa dipungkiri lah. Ya, Adik-adik sekarang di rumah baca itu kayak terkontaminasi juga dengan hal-hal yang berbau kayak apa kayak game dan lain sebagainya, isu-isu sara dan lain sebagainya. Sementara sebenarnya belum saatnya untuk mereka konsumsi. Jadi ketika belajar, saya bebaskan jadi adik-adik, silakan bawa HP. Tapi ingat ketika pembelajaran, saya kasih batasan 1 jam tanpa gadget. Dan alhamdulillah itu berhasil. Ya. Berhasil untuk kemudian mengontrol ya. Iya. Oke. Mungkin begini Kakak Akbar. Saya mau tahu lagi mungkin lebih detail sejauh mana saat ini alumni-alumninya Kakak Akbar kan dari tahun 2012 tuh sampai sekarang. Sejauh mana ini alumni-alumni gerakannya Kakak Akbar berperan sampai saat ini? Alhamdulillah hari ini bahkan apa ya sudah ada yang selesai Kak. Oh, ada yang sudah sarjana juga? Sudah ada sarjana. Iya. Sudah ada 4 orang. Wih, berarti bertambah sudah ya sarjana di kampung. Alhamdulillah. Insya Allah ada lagi sekitar kalau tidak salah 2 sampai 3 orang bulan depan. Iya. Yang di wisuda. Betul-betul saya tidak rasa ini perkembangannya adik-adik di atas karena ini kan rumah baca bukan hanya sekedar anak SD atau apa Kak, tetapi betul-betul dari PAUD. Jadi dari PAUD. Jadi khususnya yang satu lorong ini Kak toh. Dari PAUD itu bahkan hari ini sudah ada yang sudah selesai di SD. Dia bilang langsung berpikir kata, dirasanya adik-adik nih sudah berapa tahun ini betul-betul saya lihat Ki, mulai dari PAUD saya ajar bahkan seperti yang Kakak tadi sampaikan di luar kan saya juga memiliki satu peserta itu yang disabilitas fisik. Oh, ada juga. Ada. Oke, seperti apa sekarang? Kalau khusus untuk dia yang kami tekankan itu adalah budi pekertinya. Ya. Pada saat pertama kali dia ikut, namanya juga yang disabilitasnya apa? Fisik. Oh iya, fisik. Iya, oke. Sama kayak mental Kak. Oh ada juga. Ada. Oke. Jadi
yang kami lakukan lebih kepada penekanan budi pekertinya dulu. Bagaimana caranya kami menekan bahwa ini yang boleh, ini yang ini yang tidak. baik, ini Iya. yang kurang gitu ya. Oke. Dan alhamdulillah, meskipun tidak signifikan sekali kemajuannya, tetapi ini anak sudah bisa menulis dari 1 sampai 10. Sudah tahu mengeja huruf. Ya. Termasuk apa ya? Bagi saya kebanggaan tersendiri lah, Kak. Terkadang sebelum tidur saya berpikir, sudah banyak nih kayak gini aku lakukan. Mau Kak berhenti biasa kalau ku dengar lagi orang bilang itu, kenapa ini anak satu berbeda sekali? Kenapa nak pikir ke anaknya orang dan sebagainya? Tetapi sedikit demi sedikit banyak juga orang tua yang mendukung. Bahkan Kak, Ya. kita berbicara tentang biayanya lagi. Oke. Ibu-ibunya itu adik-adik pernah 1 sampai 2 kali datang di rumah, datang bawa uang. Untuk Nah bilang, Kak, ini iuran untuk anak. adik-adik karena kamu sudah ajar. Tapi saya bilang, jangan maki, karena bagi saya rezeki itu bukan persoalan uang, Ji. Tersenyum sendiri adik-adik itu bagi saya rezeki yang luar biasa sekali, nih, Kak. Jadi kita bilang jangan, Mi. Jangan lama maksudnya. Kakak, enggak, karena bilang enggak, Nas. Saya bercanda. Karena bilang Kakak, yang namanya rezeki itu tidak mesti selalu dalam hal uang. Ya, betul. Cinta, kasih sayang, atau bahkan support, dikasih senyuman sama orang tuanya siswa itu termasuk termasuk rezeki yang luar biasa sekali, nih, Kak. Yang bisa dinilai dengan materi lah, gitu ya. Karena biasa, Kak, tiba-tiba ini adik-adik peserta didik datang di rumah, Kak, ada sayur dari mama aku, itu kan termasuk rezeki. Iya. Atau tiba-tiba dipanggil kayak, Kak, ngapain nih mama atau aku? mau sampai ke Makassar lah. Tapi yang kita nih. Iya, salah tonci itu ini. Aduh. Oke. Sekarang mungkin di sesi akhir saya mau bilang begini ke Kak Akbar. Sudah jalan kurang lebih dari tahun 2012 sampai sekarang. What next ke Akbar? Apa sih sebenarnya yang masih belum tercapai di Kakak Akbar di rumah baca ini? Khususnya apa kedepannya yang akan dilakukan oleh Kakak Akbar? Ada 2 hal yang saya lakukan, Kak. Ya, apa itu? Yang pertama adalah khususnya kan di kabupaten itu ada gerakannya Ayo Gua Membaca. Ya. Saya ingin sedikit memberikan masukan kepada teman-teman bahwa kita implementasikan ini programnya kabupaten melalui pergerakan di akar rumput di Rumah Baca Nurul Jihad. Kita bentuk yang namanya desa literasi. Itu yang pertama. Saya ingin sekali membentuk yang namanya desa literasi sehingga angka putus sekolah, pernikahan dini itu bisa ditekan sedikit lah. Oke. Bukan sedikit lah, banyak. Terus yang kedua, saya ingin membentuk yang namanya literasi digital itu mencakup semua wilayah yang di kampung. Khusus ada yang di kampung ya? Iya. Jadi betul-betul, tetapi harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Jangan sampai adik-adik ini terlalu enak dengan teknologi sehingga mereka terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik juga, Kak. Gitu. Terus yang ketiga, nggak apa-apa di promo di sini. Saya ingin adik-adik itu setidaknya bisa mewarisi bakatnya saya, baik itu di dunia kepenulisan dan di dunia olahraga. Karena Kak, nggak foto jadi bilang ria atau apa. Alhamdulillah sampai hari ini saya sudah berhasil menulis 6 buah buku. Ya. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan pernah juga jadi salah satu peserta di Pekan Olahraga Kabupaten. Itu tahun 2012. Bahkan ada juga teman-teman dari yang pernah kami kunjungi, kami beri motivasi karena lagi-lagi, Kak, ada programnya kami di Rumah Baca Nurul Jihad namanya Lintas Sekolah. Kami mengunjungi sekolah di beberapa desa di Kecamatan Tombolopau memberikan motivasi. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu itu mungkin tidak percaya, Ki, kalau nanti saya share itu beritanya. Sekolahnya itu berada di gunung, tetapi siswa ini berprestasi dan mewakili Sulawesi Selatan di bidang matematika.
untuk di nasional. Ya, oke. Ini yang menarik sebenarnya. Terima kasih Kak Akbar sudah bercerita panjang Siap, hari ini. sama-sama, Kak. Tapi sebelumnya masih ada satu sesi nih Kak Akbar Siap, sebenarnya. Jadi sesi akhir ini kita sengaja membuat pertanyaan khusus. Kakak Akbar harus memilih. Ya, ketika saya memberikan pertanyaan harus memilih di antara satu. Jadi siap. dua pilihan ini Kakak Akbar harus memilih. Oke. Siap ya Kakak Akbar ya? Oke, siap. di kamera ini ya. Iya. Oke. Pertanyaan pertama. Instagram atau TikTok? Instagram ya, kayaknya lebih banyak di Instagram ini kayak Akbar ini. Oke. Perpustakaan atau rumah baca? Rumah baca. Oke, rumah baca deh. Desa atau kota? Jelas desa, Kak. Desa di. Oke. Terakhir, podcast atau talk show? Podcast deh. Oke, thank you Kakak Akbar atas waktunya. Terus lanjutkan perjuanganmu Kakak Akbar. Kita support dimanapun Kakak Akbar berada. Yang jelas ini sebuah gerakan yang luar biasa dan kayaknya Daina. Pokoknya kusinggung langsung. Pemerintah Kabupaten gua harus wajib kayaknya didukung ini programnya Kakak Akbar. Siap. Oke, terima kasih buat semua teman-teman. Jangan lupa terus saksikan podcast Kios 1 Solusinya Digital. Jangan lupa komen, share, dan pastinya subscribe. Thank you, sampai jumpa. Terima kasih Kakak Akbar. Siap, sama-sama.